Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga hari ini kita semua senantiasa menjadi orang yang mengingat Allah dalam setiap kegiatan kita, agar Allah meridhoi kehidupan kita. Amin. Hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 SD. Soleh dan soleha, topik pembelajaran kita hari ini adalah mengenal nama Allah dan kitabnya. Ada yang tahu nama-nama Allah itu apa saja? Ya, benar. Kemudian, apakah soleh dan solehah tahu kitab-kitab Allah itu apa saja? Ya, benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pelajaran berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah SWT. Untuk mengenal lebih jauh, siapakah Allah SWT? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Pertama, kita akan membahas Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati." Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua, kita akan membahas Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selama-lamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Hayyu. Wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri atau mandiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia
supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Itulah 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ada Al-Mumit yang artinya yang Maha Mematikan. Ada Al-Hayyu yang artinya yang Maha Hidup. Ada Al-Qayyum yang artinya Maha Berdiri Sendiri. Dan ada Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin terpuji di hadapan Allah. Lalu timbul pertanyaan, apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang soleh dan solehah tentu akan menjawab, ya, aku ingin terpuji di hadapan Allah. Maka dari itu, mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, bagaimana kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit yang mengandung arti yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Jika kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, kita akan mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang Maha Hidup. Artinya bahwa yang memberi hidup dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Kita juga harus membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya, bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Yang ketiga, kita akan mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Maha Berdiri Sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain.
hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi soleh dan soleha kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolah, dan sebagainya. Lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, kita akan mengamalkan Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa atau yang Maha Tunggal, yang tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran, baik itu di rumah maupun di sekolah, kita harus bisa melakukannya sendiri. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Baiklah, soleh dan soleha, itulah 4 pengamalan Asmaul Husna. Semoga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran mengenal kitab-kitab Allah, kita lanjutkan di video berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.